Perkenalkan, nama saya Natasha Rudhatul Adha. Perkenalkan, nama saya Rizka Farila. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayna. Perkenalkan, nama saya Fitria. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian mail merge, komponen mail merge, fungsi mail merge, kesimpulannya, dan juga langkah-langkah pembuatan mail merge. Pengertian mail merge. Mail merge merupakan salah satu fitur klasik Microsoft Word yang sangat berguna untuk membuat dokumen secara massal dan dinamis. Menggunakan fitur mail merge ini harus memiliki dua file, dan salah satunya adalah database yang ada di Microsoft Excel. Mail merge juga memiliki keunggulan sebab dapat menangani pembuatan 4 macam dokumen. Misalnya, label surat disebut juga dengan mailing label, surat, e-letter, directories, dan amplop atau disebut juga dengan envelope. Komponen mail merge. 1. Main dokumen atau dokumen utama. Dokumen inti atau dokumen utama yang tidak berubah atau tetap dari surat yang dibuat. Apabila diketikkan teks atau informasi lain pada dokumen utama, maka akan terjadi format dasar dari surat yang akan dikirimkan. 2. Data source atau sumber data. Sumber data sebagai data tujuan yang akan dimergekan di dokumen utama. Data source berasal dari Microsoft Office Outlook Contact List, Microsoft Office Excel Worksheet, Microsoft Office Word Tables, Microsoft Office Access Database Tables. Mail merge memiliki beberapa fungsi, diantaranya 1. Fungsi mail merge yaitu dapat membuat dokumen dan menghasilkan beberapa surat, label, amplop, tag nama, dan lainnya yang isinya sama. 2. Selain itu, dengan adanya mail merge dapat mengirim ke penerima yang berbeda secara cepat dan mudah. Dan yang ketiga, dan jika ada banyak dokumen yang ingin dikirimkan, software ini juga sangat membantu menyelesaikannya. Maka dapat disimpulkan apabila menu-menu dalam tab mailings digunakan, itu sangat membantu pembuatan surat dengan isi identik, tetapi berbeda-beda penerima. Seperti membuat penawaran. Surat penawaran tidak ditujukan hanya satu penerima saja, akan tetapi ke puluhan penerima sekaligus. Jika dibuat secara manual dengan mengetik identitas penerima berulang-ulang, itu akan sangat menghabiskan waktu. Kegiatan surat menyurat akan lebih efektif dan efisien apabila menu tab mailings dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya, langkah-langkah membuat mail merge di Microsoft Word. Yang pertama, buka menu Microsoft Word, klik pada opsi mailings, lalu start mail merge. Yang kedua, buka format dokumen. Pilih contoh mail merge sesuai format yang ada. Pada umumnya, opsi untuk pemilihan format dapat dilakukan seperti letters, email message, envelopes, labels, dan list. Yang ketiga, tuliskan naskah pada worksheet. Setelah berhasil menentukan format, kini saatnya berlanjut untuk memulai cara menggunakan mail merge sesuai tujuan. Yang keempat, pilih penerima dokumen. Saat berada di tahap ini, kamu perlu menyesuaikan nama calon penerima sesuai rencana dan tujuan pembuatan suratnya. Yang kelima, atur posisi naskah dan data. Langkahnya dapat ditempuh melalui opsi Use an existing list sesuai daftar file dalam Drive. Yang terakhir, cek format dokumen, pastikan sudah benar, dan simpan file mail merge. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat mail merge. Pertama-tama kita bisa buka Word terlebih dahulu. Kemudian setelah di Word, kita bisa klik blank dokumen untuk membuat surat undangannya. Nah, di sini sudah ada contoh surat undangannya seperti ini. Lalu kita bisa pergi ke bagian mailings. Setelah di bagian mailings, kita langsung saja klik Start Mail Merge. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita pilih letters. Selanjutnya kita klik Select Recipients. Namun sebelumnya kita harus sudah membuat file data nama dan tempat terlebih dahulu di Excel. Karena saya di sini sudah membuat file tersebut, maka langsung saja kita klik Select Recipients.
lalu kita pilih use an existing list. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan file Excel tadi. Kita cari saja filenya. Kemudian kalau sudah, kita bisa langsung klik OK. Maka bagian-bagian ini akan muncul. Selanjutnya kita arahkan kursor ke bagian ibu atau bapak, karena bagian ini akan diganti menjadi nama orang ya. Jadi kita bisa langsung saja blok bagian ini. Kemudian kita klik bagian insert merge field, kita pilih nama, maka akan menjadi seperti ini. Kemudian sama seperti tadi, tempatnya juga kita blok, lalu kita klik insert merge field, kita pilih tempat, maka akan menjadi seperti ini. Dan untuk melihat hasil dari keduanya, kita bisa klik bagian preview result. Maka yang tadinya ibu atau bapak kini sudah menjadi Ruslan, dan yang tadinya di tempat sudah berganti menjadi di Bandung. Untuk melihat hasil lainnya, kita bisa klik bagian ini, maka nama dan tempatnya juga otomatis akan langsung berubah. Dan ini tidak hanya untuk 1 atau 2 orang saja, namun ini juga bisa untuk beberapa orang sesuai dengan data yang sudah kita buat di Excel. Dan ini surat undangannya sudah jadi. Langkah terakhir yaitu kita bisa klik finish and merge. Sekian, terima kasih.